Hari ini kita melaporkan Willy Salim. Dan salah satu hal yang dianggap janggal oleh Penita adalah bagaimana WS itu tiba-tiba meninggalkan lokasi dengan alasan pergi ke toilet. Tetapi berdasarkan informasi yang dia terima, apabila Willy Salim tidak mengindahkan tuntutan ini atas nama Kesultanan Palembang Darussalam dan segenap masyarakat Palembang menyatakan. Halo everyone, I'm Mr. Kim dan selamat datang ke channel YouTube aku. By the way, yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya? Apapun yang terjadi, kalian jangan menyerah ya guys. Ayo dong semangat, fighting! Well, dalam video kali ini tuh kita bakal bahas tentang bagaimana lanjutan dari masalah rendangnya Willy Salim. Yang mana ternyata ya teman-teman, hal ini berujung kepada Willy Salim yang dilaporkan. Lantas, bagaimanakah informasi selengkapnya? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Tapi teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasan, di sini aku merekomendasiin pasta gigi buat kalian yang giginya itu kuning. Apalagi kalau kalian itu adalah pecinta kopi ataupun teh. Teman-teman bisa banget cobain pasta giginya Zax. Aku sendiri udah cobain sampai segini guys. Dan hasilnya itu emang kelihatan sih. Noda kuning itu ya memudar. Gak langsung hilang ya guys. Dia itu memudar secara perlahan. Buat kalian yang juga tertarik untuk cobain pasta gigi ini, nanti bisa langsung cek tag produk ya. Thank you so much. Dan sekarang kita akan lanjut ke topik pembahasannya. Teman-teman, belum lama ini Willy Salim dilaporkan oleh 3 orang ke Polda Sumatera Selatan setelah kontroversi hilangnya 200 kg rendang yang dimasaknya di pelataran Benteng Kuto Besak atau BKB di Palembang. Seperti yang dilansir dari Kompas.com, Kasubdit 5 Cyber di Treskrimsus Polda Sumsel, yakni AKBP Dwi Utomo, membenarkan bahwa ada 3 laporan terkait kasus ini yang telah masuk. Dwi lantas mengatakan bahwa nantinya mereka akan meminta keterangan saksi-saksi, termasuk meminta keterangan terlapor WS. 3 orang yang melaporkan Willy yakni adalah 2 advokat bernama Rian Kumai dan Agung Wijaya, serta konten kreator asal Palembang yakni Randy Aditya atau yang akrab disapa dengan nama Rondut. Dan dalam upaya untuk mengumpulkan bukti, nantinya untuk Subdit 5 Cyber di Treskrimsus Polda Sumsel akan mengamankan berbagai alat bukti, termasuk rekaman video yang kini telah tersebar luas di sosial media. Sementara itu, Rian Kumai yang merupakan salah satu pelapor menilai bahwa konten yang dibuat oleh Willy Salim telah memberikan dampak yang negatif terhadap citra kota Palembang. Oleh karena itulah, beliau lantas melaporkan WS atas dugaan pelanggaran UU ITE, khususnya terkait dengan penyebaran informasi yang dianggap menyesatkan. Seperti yang aku kutip dari Kompas.com, kurang lebih Rian Kumai mengatakan seperti ini guys. Laporan yang dibuat ini untuk menegaskan upaya langkah hukum terhadap kreator Willy Salim agar ada efek jerah sekaligus menjadi pelajaran bagi konten kreator lain yang mungkin sengaja membuat konten tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum dan dampak sosial yang ditimbulkan. Kemudian beliau lantas mendesak nih guys agar WS itu bertanggung jawab atas kegaduhan yang terjadi di tengah masyarakat akibat konten yang sudah dibuatnya. Sementara itu untuk Rondut yang juga diketahui melaporkan WS mengatakan seperti ini guys. Salam Biso-Baso Palembang. Hari ini Rondot selaku konten kreator Kota Palembang Sumatera Selatan dan bersama Gencar bersama kuasa hukumnya dan kuasa hukum Rondot pribadi dari kantor Tulus Putra Law Firm. Hari ini kita melaporkan Willy Salim, konten kreator yang telah membuat kegaduhan di Kota Palembang khususnya. Sehingga kegaduhan ini membuat banyak statement-statement di sosial media yang menghina Palembang disamakan dengan perindapan, Palembang rakus, Palembang tamak, dan masih banyak lainnya. Oleh karena itu, kegaduhan ini sehingga kami hari ini membuatkan laporan di Polda dan izin Bapak Kapolda Sumatera Selatan mohon dengan kerendahan hati kami untuk ditindak sebenar-benarnya sesuai hukum yang ada di Indonesia. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana statement dari Rondot dalam video tersebut. Selain itu, Sultan Palembang Darussalam, Sultan Mahmud Baharudin IV, Raden Muhammad Pawas Diraja mengancam akan mengharamkan kedatangan Willy Salim ke Palembang imbas dari polemik ini. Ancaman itu adalah poin terakhir dari maklumat desakan yang dilayangkan oleh Sultan kepada Willy yang dinilai sudah membuat gaduh dan merusak citra serta nama baik warga Palembang. Jadi teman-teman, kurang lebih terdapat 4 maklumat desakan lain yang sudah dilayangkan oleh Sultan kepada Willy. Yang pertama, Sultan itu meminta Willy untuk meminta maaf secara langsung kepada warga Palembang melalui rapat adat Kesultanan Darussalam. Yang kedua, Sultan Palembang itu mendesak agar Willy melakukan tradisi temu tawar atas tindakan cempau mulut sebagaimana adat Melayu Palembang yang juga tertulis dalam kitab Undang-Undang Simbol Cahaya.
Yang ketiga, Willy Salim itu juga didesak nih guys untuk mencabut dan menghapus semua video terkait masak dan makan rendang di BKB Palembang di semua akun sosial media. Terus yang keempat, Sultan Palembang juga mendukung gerakan masyarakat Palembang yang menuntut Willy Salim melalui jalur hukum. Dan berikut adalah bagaimana statement lengkapnya, dapat kita simak ya guys bersama-sama. Menyikapi insiden masak rendang ini yang dilakukan oleh Willy Salim ini, Kesultanan Palembang Darussalam memaklumatkan sikap sebagai berikut. 1. Mendesak Willy Salim untuk mengklarifikasi secara jujur dan meminta maaf langsung kepada masyarakat Palembang, bukan hanya melalui video yang disebar di medsos, tetapi di dalam rapat adat Kesultanan Palembang Darussalam. 2. Mendesak Willy Salim untuk melakukan tradisi tepung tawar atas tindakan cempalo mulut sebagaimana adat Melayu Palembang yang juga tertulis dalam Kitab Undang-Undang Simbur Cahayo. 3. Mendesak Willy Salim untuk mencabut dan atau men-take down video yang terkait dengan kegiatan memasak rendang di BKB yang memuat konten hinaan, bulian, dan fitnah tersebut di semua akun media sosial yang ada, baik YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, dan media sosial lainnya. 4. Mendukung gerakan masyarakat Palembang yang menuntut Willy Salim melalui jalur hukum. 5. Apabila Willy Salim tidak mengindahkan tuntutan ini, atas nama Kesultanan Palembang Darussalam dan segenap masyarakat Palembang menyatakan kutukan kepada Willy Salim dan mengharamkan kedatangannya ke Palembang sepanjang umur hidupnya. Demikian maklumat sikap ini disampaikan agar menjadi pelajaran bagi kita semua. Palembang, 24 Maret 2025. Sultan Palembang Darussalam, Saudara Mahmud Baharudin IV dari Muhammad Fawaz Diraja, SH NKR. Demikian maklumat sikap Kesultanan Palembang Darussalam terhadap Willy Salim yang telah memicu kericuhan massa di online, dan semoga ini dapat didengarkan oleh Willy Salim. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana maklumat yang sudah dilayangkan oleh Sultan kepada Willy Salim. Selain itu, di sini ada juga Fenita Ari yang merupakan asli Palembang turut mengomentari tentang masalah ini. Fenita sendiri itu menilai bahwa tindakan Willy dan timnya itu seolah-olah seperti menjadikan warga Palembang sebagai objek demi kepentingan konten viral. Sebagai seseorang yang lahir dan besar di Palembang, dia merasa perlu untuk memberikan tanggapan terkait citra yang terbentuk dari kontennya WS. Menurut Fenita, apa yang terlihat di video tidak bisa serta-merta dijadikan sebagai gambaran umum mengenai warga Palembang. Dan salah satu hal yang dianggap janggal oleh Fenita adalah bagaimana WS itu tiba-tiba meninggalkan lokasi dengan alasan pergi ke toilet. Tetapi berdasarkan informasi yang dia terima, justru menunggu di mobil. Selain itu, Fenita juga menyoroti tentang minimnya pengamanan dalam acara tersebut. Menurutnya, jika memang acara bagi-bagi makanan itu diniatkan sebagai aksi sosial, seharusnya ada persiapan yang lebih profesional. Dia juga menambahkan bahwa seharusnya pihak kreator memastikan ada pengamanan agar nggak terjadi kekacauan yang akhirnya justru merugikan semua pihak, termasuk nama baik warga Palembang. Dan berikut adalah bagaimana statement lengkap dari Fenita Ari. Mari kita simak bersama-sama. Kenapa sih rakyat tuh cuma selalu dijadiin konten doang buat kalian supaya viral, supaya jadi heboh dan jadi perhatian? Nah, aku nak ngebahas soal apa yang terjadi di kota kelahiran aku, Palembang. Perkenalkan, aku Tino Palembang. Aku ngerasa tidak senang deh sih tiba-tiba ada komentar-komentar cah ini yang membuat penggiringan opini terhadap orang-orang Palembang. Nah, sekarang kita melihat dulu deh kasusnya. Aku pakai bahasa Indonesia aja ya, biar semuanya bisa tahu. Pertama gini, kreator ini masak rame-rame di tengah keramaian. Maksud dari mau masak itu apa sih? Itu dia aku mau tanyain dulu. Nantinya bakal dibagi-bagiin atau cuma buat sekedar konten? Dan ternyata ini malah masyarakatnya juga diundang ke sana biar kerumunannya dapet. Udah tuh masak kreatornya. Nah, tiba-tiba si kreator ini katanya pamit ke toilet. Katanya pamit ke toilet ya, toilet katanya. Cuma ada yang bilang nih yang ada di situ, ternyata dia bukan ke toilet, tapi nunggu di mobil. Nah, selama nunggu itu, selama dia ke toilet itu tuh pertama, emang nggak ada penanganan
Emang nggak ada aparat di situ yang bisa nahanin dulu mereka? Ya kalau misalnya kayak gitu ya kamu harusnya profesional lah. Kamu udah tahu supaya ini nggak ada kegaduhan, nggak ada kekeosan yang terjadi di situ. Ya kamu bisa mungkin ya kamu bayar orang untuk penjagaan. Yang diviralkan adalah si kreator ini datang langsung teriak-teriak, raip, dagingku 200 kilo hilang. Jadi please lah, kalau misalnya mau ngangkat daerah tertentu gitu ya, mau bikin sesuatu jadi lebih dikenal, yang lebih kreatif lah. Jangan bikin sesuatu yang viral, yang malah jelekin kita sendiri gitu. Malah aku dengar ada beberapa aparat yang minta maaf, karena katanya orang Palembang emang kayak gitu. Enggak, aku orang Palembang, aku nggak kayak gitu. Nggak bisa dipukul rata dong. Ya kamu kan diundang baik, disambut dengan baik sama orang Palembang. Kok malah jadi bikin sesuatu yang buruk malah sekarang? Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana statement dari Fenita Arie, yang mana di sini dia itu seperti menegaskan tentang bagaimana persiapan yang seharusnya disiapkan dengan matang, dan yang kedua adalah tentang pengamanan. Dan jujur aku juga sependapat sih. Aku juga kemarin bertanya-tanya, itu pengamanannya bagaimana ya? Lalu apakah sudah dikoordinasikan dengan baik? Karena kalau berdasarkan pemikiran aku ya guys, jikalau sudah dikoordinasikan dengan baik, sudah diberitahu bagaimana, pokoknya sudah diatur sedemikian rupa, hal-hal seperti ini atau masalah-masalah seperti ini ataupun resiko seperti ini itu dapat diminimalisirkan. Kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya? Antar komen ya di kolom komentar. Di sisi lain, untuk Willy Salim itu sebelumnya telah meminta maaf atas konten tersebut dan juga membantah tudingan bahwa konten itu adalah rekayasa. Willy juga mengatakan bahwa masalah ini bukanlah kesalahan orang Palembang, namun kesalahannya karena kurangnya persiapan dan kurangnya pengalaman dalam memasak dalam porsi yang besar untuk orang sebanyak itu. Lebih lanjut, dalam videonya Willy mengatakan seperti ini guys. Saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya untuk seluruh warga Palembang yang tersakiti. Gara-gara kejadian rendang yang viral ini, banyak narasi yang tidak enak terhadap warga Palembang. Jujur, ini bukan salah warga Palembang. Ini sepenuhnya salah saya, karena saya kurang persiapan. Mohon maaf, saya pertama kali masak untuk orang sebanyak itu. Dan di bayanganku bisa kumpul berbuka bersama ribuan warga Palembang sudah lebih dari cukup. Tidak ada kekecewaan sama sekali terhadap rendang yang hilang itu. Malahan aku senang sekali melihat antusias warga. Karena pada akhirnya rendang itu dimasak memang untuk dibagikan ke warga. Jujur aku hanya kaget melihat antusias warga yang luar biasa. Ini pelajaran berharga buat aku. Aku tidak merekayasa hal itu. Aku hanya tidak memperhitungkan hal tersebut bisa terjadi. Dan itu adalah kebodohanku. Mohon jangan salahkan warga Palembang. Jika aku masak lebih awal dan dengan persiapan yang lebih matang, lebih rapi, hal tersebut tidak akan terjadi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Well, dari masalah ini aku tuh dapat mengambil pelajaran yang benar-benar besar banget, terutama sebagai konten kreator ya. Apalagi ketika kita itu pengen ngebuat acara masak-memasak. Yang mana seperti yang kita ketahui, ngebuat acara seperti ini tuh memang bukan sesimpel itu guys, nggak mudah gitu. Perlu persiapan yang sangat matang, perlu juga bantuan orang, atau bahkan jika lo bisa itu ngebentuk panitia guys. Menurut aku ya, ngebentuk kepanitiaan untuk acara-acara seperti ini cukup penting banget sih. Nanti tinggal direkrut aja siapa yang akan jadi panitianya, terus dibagi-bagi deh job desk-nya. Ada yang jadi keamanan, ada yang jadi perlengkapan. Menurut aku dengan pembentukan kepanitiaan, ini tuh akan dapat membantu dalam keberhasilan sebuah acara. Selain itu, netizen juga perlu belajar nih untuk jaga ya ketikanya gitu. Karena kalau lihat, memang nggak bisa kita pungkiri teman-teman. Yang kemarin komentarnya astagfirullahaladzim. Tanpa kalian sadari, komentar yang kalian ketik itu menjurus ke arah komentar kebencian. Bahkan ada juga yang sampai rasisme, bawa-bawa perindavan. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, kalian kalau pakai kata itu untuk merendahkan atau sebagainya, itu udah termasuk rasisme loh. Jangan ulangi ya. Dan seperti aku tahu, perindavan itu merupakan kota suci bagi umat Hindu. Setahu aku ya teman-teman, jika aku keliru mungkin nanti bisa koreksi ya. Jadi dikarenakan itu kurang-kurangilah guys seperti itu ya. Yuk mari kita lebih bijak bersosial media. Dan gimanakah pendapat kalian akan hal yang satu ini? Antar komen ya di kolom komentar. Anyway, cukup sekian aja untuk hari ini. I'm Sulky Mame dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi, mohon koreksi ya guys. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas.
Goodbye everyone. Teman-teman, di akhir video ini aku izin ya untuk nge-spill produk hair care buat anak-anak. Siapa tahu di sini ada bunda-bunda yang mungkin mencari produk hair care untuk sang buah hati. Nah, teman-teman, aku sih saranin untuk pakai rangkaian perawatan dari My Baby. Kita mulai dulu ya bahas dari shampoo and conditioner. Menurut aku ini tuh udah paket komplit ya guys, karena udah 2-in-1 gitu nggak sih jadinya shampoo sama conditioner. Wih, bagus banget. Nah, ini tuh ya diperkaya dengan provitamin B dan juga minyak zaitun yang dapat membantu membuat rambut sang buah hati jadi lembab, sehat, seger, dan mudah diatur. Nah, setelah shampooan, baru deh pakai hair lotionnya. Produk ini diperkaya dengan kemiri dan juga alpukat yang dapat membantu merawat kesehatan rambut. Kemudian dapat membantu membuat rambut terlihat lebih tebal, hitam, dan juga berkilau. Wih, mantul banget ya. Buat bunda-bunda yang tertarik sama produk ini, nanti bisa langsung aja ya mampir ke tag produk aku. Thank you so much. Bye-bye.